Halo sahabat Nusantara, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Sebelum kita mulai pembahasannya, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Klik juga tombol loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Dan kalau kamu merasa channel ini bermanfaat, atau kamu cuma mau bilang, ini keren bro, swing, jangan ragu buat kasih super thanks. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang cukup serius. Coba deh, bayangkan kalau uang hasil ekspor Indonesia yang seharusnya bisa memperkuat ekonomi kita, justru mengalir ke negara tetangga, Singapura, yang pajaknya lebih rendah. Banyak orang, termasuk pengusaha-pengusaha besar, lebih memilih untuk menyimpan devisa hasil ekspor atau DHE mereka di luar negeri, alih-alih kembali ke Indonesia. Dalam skala besar, ini jadi masalah besar buat perekonomian kita. Tapi di tengah semua itu, ada seorang pemimpin yang mulai serius membuat gebrakan di dunia ekonomi Indonesia. Siapa lagi kalau bukan presiden kita, Prabowo Subianto. Baru-baru ini, beliau mengeluarkan kebijakan yang bikin gempar dunia usaha di Indonesia. Prabowo mengumumkan bahwa eksportir yang menerima kredit dari bank-bank pemerintah wajib menempatkan 100% DHE mereka di bank-bank nasional, dan yang lebih mengejutkan lagi, dana itu harus disimpan minimal selama 1 tahun. Bisa dibilang, ini adalah langkah yang sangat berani. Tapi apakah langkah ini akan membawa Indonesia menuju perekonomian yang lebih stabil dan mandiri, atau justru akan mengguncang sektor ekonomi, terutama para eksportir? Untuk memahami lebih dalam tentang kebijakan ini, kita perlu mulai dengan devisa hasil ekspor atau DHE itu sendiri. DHE adalah uang yang dihasilkan dari ekspor barang dan jasa Indonesia ke luar negeri. Mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara, hingga produk-produk manufaktur dan sektor jasa, semuanya memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Sayangnya, selama bertahun-tahun, banyak eksportir Indonesia yang lebih memilih untuk menyimpan hasil ekspor mereka di luar negeri, terutama di negara yang pajaknya lebih rendah, seperti Singapura. Kenapa mereka memilih untuk melakukannya? Alasannya jelas, pajak di Singapura lebih rendah, dan ini menguntungkan mereka dari segi keuntungan finansial. Tapi apa yang terjadi pada Indonesia ketika banyak uang yang seharusnya bisa memperkuat ekonomi kita, justru mengalir ke luar negeri? Seperti yang kita ketahui, pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pendidikan, infrastruktur, hingga subsidi bagi rakyat. Bayangkan kalau uang hasil ekspor Indonesia yang besar itu tidak masuk ke kas negara. Tentu saja ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. Bahkan, banyak pihak yang menilai bahwa pengusaha Indonesia lebih memilih uang mereka dinikmati oleh Singapura daripada mengalir kembali ke Indonesia. Sadarkah kalian bahwa setiap kali uang tersebut disimpan di luar negeri, Indonesia kehilangan kesempatan besar untuk membangun negeri ini? Dampak dari kebijakan ini juga tidak hanya terasa di Indonesia. Singapura, yang memiliki perekonomian sangat bergantung pada aliran dana internasional, tentu akan merasakan efek dari kebijakan Prabowo yang baru ini. Seperti yang kita tahu, Singapura selama ini menjadi tempat penyimpanan DHE bagi banyak eksportir Indonesia, dan data menunjukkan bahwa hampir 60% dari PDB Singapura berasal dari aliran dana Indonesia. Artinya, Indonesia punya pengaruh besar terhadap ekonomi Singapura. Tetapi dengan kebijakan baru ini, tentunya aliran dana yang mengalir ke Singapura akan berkurang drastis, dan ini tentu bisa membuat mereka terancam. Bayangkan saja, pada tahun 2024, jumlah transfer dana Indonesia ke Singapura mencapai 4,806 triliun, yang bahkan lebih dari setengah PDB Singapura. Pikirkan, bagaimana negara kecil seperti Singapura bisa bertahan dengan kehilangan sebanyak itu. Tapi tentu saja, kebijakan ini bukan tanpa tantangan. Tidak semua pihak akan senang dengan kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Prabowo ini. Para eksportir, terutama yang berskala kecil dan menengah, mulai mengeluh. Kenapa? Karena mereka merasa kebijakan ini akan sangat membebani mereka. Dengan mewajibkan DHE untuk disimpan selama 1 tahun penuh di Bank Nasional, eksportir kecil dan menengah yang tidak memiliki cukup dana untuk operasional mereka tentu akan mengalami kesulitan.
Mereka harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka, sementara DHE mereka terikat di dalam negeri. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa jika bunga deposito yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman bank, mereka justru akan lebih menderita karena biaya pinjaman akan lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang didapat dari menaruh DHE mereka di bank lokal. Tapi, apakah kebijakan ini benar-benar akan menyengsarakan para eksportir kecil dan menengah? Atau sebenarnya ada jalan keluar yang bisa ditemukan? Seperti yang kita tahu, banyak pengusaha besar Indonesia yang lebih memilih untuk menghindari pajak dalam negeri dengan menyimpan DHE mereka di luar negeri, meskipun negara kita sebenarnya memiliki potensi besar dalam mengelola keuangan negara. Jika kebijakan ini berhasil diterapkan dengan tepat, maka Indonesia bisa lebih mandiri dalam hal pengelolaan ekonomi. Hal ini tentu akan memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global. Tapi tentu saja, tantangan terbesar dari kebijakan ini adalah bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa eksportir tidak akan mencari celah untuk menghindari aturan ini. Misalnya, dengan menyamarkan transaksi atau menggunakan skema lain untuk menyimpan dana mereka di luar negeri. Disinilah peran dari Cortex, sistem digitalisasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, menjadi sangat penting. Sistem ini bertujuan untuk mengawasi dan memantau aliran dana, serta memastikan bahwa tidak ada yang menyalahgunakan celah yang ada. Sistem ini akan mampu melacak rekening yang mencurigakan, baik itu milik pegawai negeri maupun sektor swasta, dan bisa mendeteksi aliran dana yang tidak wajar. Selain itu, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberhasilan kebijakan ini juga tergantung pada implementasi dan pengawasan yang ketat. Jika pemerintah Indonesia tidak bisa menjaga keberlanjutan dan keakuratan dari kebijakan ini, maka kebijakan ini bisa gagal. Namun, dengan dukungan dari sistem Cortex, kita bisa berharap bahwa pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan bisa lebih mudah dilakukan, dan potensi kebocoran dana yang selama ini terjadi bisa diminimalkan. Namun meskipun kebijakan ini bisa dibilang cukup tegas, tentunya ada banyak pihak yang merasa keberatan. Apakah pengusaha kecil dan menengah ini benar-benar bisa bertahan dengan kebijakan yang begitu ketat? Atau mereka justru akan terpaksa menutup usaha mereka karena kesulitan memenuhi kewajiban parkir DHE selama 1 tahun penuh? Ini masih menjadi perdebatan yang cukup panas, dan tentu saja pemerintah harus terus melakukan evaluasi dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Dan tentu saja ini juga membuka perdebatan yang lebih luas. Apakah kebijakan ini benar-benar menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang? Atau justru bisa merugikan perekonomian kita? Banyak pihak yang merasa bahwa Indonesia membutuhkan kebijakan yang lebih ramah terhadap dunia usaha, terutama bagi pengusaha-pengusaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Apakah kebijakan ini akan berhasil? Apakah kita benar-benar bisa menanggulangi kebocoran dana yang selama ini merugikan negara? Ataukah kebijakan ini justru akan menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita bahas bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video seru dan informatif lainnya tentang kebijakan ekonomi, keuangan, dan perkembangan perekonomian Indonesia. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar kamu selalu update tentang video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.